kami mempunyai program peningkatan SDM pariwisata ini itu melalui beberapa kegiatan, khususnya yang di bidang kami adalah melaksanakan pelatihan SDM kepariwisataan Goes to Campus, itu di mana kita melakukan pelatihan bagi mahasiswa-mahasiswa di universitas di Indonesia. Kemudian ada juga pelatihan kompetensi, itu lebih ke tematik, jadi melatih seperti misalnya untuk pemandu wisata, desa wisata, atau homestay. Kemudian ada juga pelatihan untuk guru SMK kepariwisataan. Kami mengharapkan apa yang kami sampaikan dari para narasumber, informasi maupun data-data yang diberikan itu bisa diterapkan oleh masyarakat maupun mahasiswa yang ingin melakukan kegiatan di kepariwisataan, dapat menerapkan dan mengimplementasikan informasi-informasi tersebut sehingga dapat membangun pembangunan pariwisata di daerahnya masing-masing. Bisa mengembangkan SDM tidak hanya di pelatihan dasar saja oleh Kementerian Pariwisata, tapi ada follow-up selanjutnya, yaitu pelatihan-pelatihan di kewirausahaan, di bidang promosi, dan lain-lainnya. Bagaimana hari ini wisatawan itu mau datang, ketika jalan untuk menuju ke sana itu tidak baik, sepertinya abu, becek, mungkin kan, yang ada mereka bukan malah refresh atau tapi malah kena penyakit. Nah, kemudian yang kedua tentang wisata sejarah. Nah, seperti yang baru-baru kemarin Pak kan, kami KCKM baru melaksanakan hari ulang tahun yang ke-15 tahun. Nah, yang saya lihat di sini perayaan dalam HUT Aceh Kami sendiri yang kita kenal memiliki sejarah yang cukup menarik dan panjang, itu tidak pernah diekspos, artinya bukan ekspos pada hari tertentu. Nah, misalnya hari ulang tahun Pak, kenapa tidak kita buat sebuah perlombaan ataupun acara yang menyangkut tentang sejarah daerah kami sendiri di Pantun, sesuai dengan apa yang telah dipaparkan oleh pemateri-pemateri tadi. Jadi saya mohon jangan hanya hari ini dan bulan ini saja diajak kami untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Tamiang ini. Memberikan kesempatan kepada putra daerah ya, yang ada di daerah-daerah yang ingin mengembangkan kapasitasnya di bidang pariwisata, apakah di bidang perhotelan, apakah di bidang perjalanan, apakah di bidang destinasi. Ini ada beasiswa putra daerah yang disediakan. Ibu Cut, tentu kegiatan ini kita akan terus Bu, tidak berhenti, kita akan jalan terus. Namun demikian disampaikan Pak Rinto tadi, kita positif thinking, jadi sehingga ke depan banyak sekali program yang sebenarnya bisa kita jalankan. Ini kemudian Pak Kadis hadir, jadi sehingga kegiatan ke depan tentu ada pelatihan, ada sertifikasi, ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dibangun, termasuk PAHMI ya. Itu ada namanya nanti kampus ya, apa namanya? Goes to Campus, itu silakan. Mungkin urusan. Kalau objek wisatanya ya termasuk juga objek wisata pantai ya, kemudian air terjun, kemudian tempat pemandian umum yang di airnya itu berasal dari sumber air, pegunungan, termasuk sungai ya. Nah, di samping memang objek wisata ini, kami Pemkab Aceh Tamiang juga sedang berupaya untuk mengembangkan kuliner yang sebenarnya sudah lama dan paling istimewa untuk daerah Tamiang ini. Kegiatan hari ini tentunya harapan dan keinginan kita untuk SDM pariwisata di Tamiang, alhamdulillah antusias daripada seluruh peserta luar biasa dan juga didukung oleh pemerintah daerah
kemudian dari seluruh stakeholder, dari pemuda, dari mahasiswa, dari ibu-ibu, dari pelaku pariwisata tentunya menjadi satu spirit buat saya khususnya dari anggota Komisi 10 DPR RI dan juga Kementerian Pariwisata untuk terus bergerak untuk program-program selanjutnya terhadap pengembangan tentunya buat kepentingan masyarakat Kota Tamiang khususnya dan umumnya pariwisata di Aceh. Dan sebentar lagi kita akan meninjau langsung salah satu objek pariwisata yaitu Kuala Parit yang kurang lebih perjalanan kita 1,5 jam didampingi Pak Kadis. Kita berharapkan mudah-mudahan contoh objek ini bisa menjadi inspirasi buat Dinas Pariwisata maupun DPR RI untuk terus mengembangkan objek pariwisata yang ada di Kabupaten Tamiang.